Assalamualaikum dudes, apa kabar semua? Selamat datang di channel saya, Nofri Susan. Ya, kita akan diskusi tentang banyak hal terkait dengan sosiologi. Mengapa kita mempelajari sosiologi, bagaimana kita mempelajari sosiologi, nantinya sosiologi atau mereka yang belajar sosiologi akan bekerja di wilayah profesi apa. Nah, untuk awalannya, saya ingin menjawab pertanyaan yang pertama. Mengapa kita perlu mempelajari sosiologi? Anak-anak yang baru lulus SMA biasanya ditertawai oleh teman-temannya. Kamu kok masuk jurusan sosiologi? Itu kuliah apa? Itu itu keahliannya apa? Dan seringkali juga jawaban yang diberikan ketika ada pertanyaan mengapa mempelajari sosiologi, jawabannya terlalu umum juga. Ya, sosiologi mempelajari masyarakat. Selesai. Apalagi yang dipelajari dalam masyarakat? Tidak ada penjelasan lebih lanjut. Nah, kita mulai untuk yang sesi pertama. Jadi beberapa waktu ke depan, aku ingin share tentang konsep sosiologi, ya, sehingga kita bisa memahami sosiologi itu merupakan ilmu yang nantinya bisa digunakan untuk apa saja. Sosiologi pada dasarnya merupakan ilmu yang mempelajari perubahan sosial. Istilah perubahan sosial ini tampaknya umum sekali, ya, dan seringkali juga mereka yang belajar sosiologi kayaknya nggak keren banget gitu ya. Padahal istilah perubahan sosial, social change, ini merupakan salah satu substansi atau salah satu inti dari mengapa kita mempelajari sosiologi. Yang dimaksud dengan perubahan sosial di dalam ilmu sosiologi ini tentu saja harus kita bawa pada wilayah-wilayah atau arena-arena yang bersifat spesifik. Istilah sosial, ya, istilah sosial itu bukan hanya dalam pengertian pergaulan antara aku dan kamu, antara kamu dan temanmu, tidak seperti itu. Sosial itu berkaitan dengan bagaimana tindakan individu berhubungan atau berinteraksi dengan tindakan individu-individu yang lain di dalam arena-arena spesifik. Arena-arena spesifik itu yang dimaksud dengan arena-arena spesifik itu adalah dalam kehidupan ekonomi atau arena ekonomi, arena dalam perusahaan, arena dalam hukum, politik. Tadi udah disebut belum politik? Apa aja belum ya? Arena politik gitu ya. Sehingga yang dimaksud dengan perubahan sosial di sini, kalau kita spesifikkan, berarti berkaitan dengan perubahan-perubahan yang ada di dalam arena-arena spesifik itu. Arena ekonomi, arena bisnis, pemasaran, manajemen sumber daya manusia, birokrasi, atau berkaitan dengan hukum, tindakan-tindakan hukum, perilaku hukum, atau bahkan di dalamnya juga arena politik. Di dalam kata sosial atau istilah sosial, sebenarnya dalam ilmu sosiologi ini menekankan pada yang disebut sebagai tindakan, ya, tindakan individu atau tindakan aktor. Tindakan individu atau tindakan aktor itu bisa kita pelajari, bisa kita telah secara mendalam berkaitan dengan mengapa tindakan itu muncul, apa konsekuensi tindakan itu terhadap individu-individu yang lain, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, kalau kita membuat definisi atau penjelasan yang lebih lengkap, perubahan sosial ini berarti berkaitan dengan perubahan-perubahan yang muncul dalam bentuk tindakan-tindakan individu di dalam arena-arena spesifik atau arena-arena tertentu. Seperti yang tadi disebutkan, bisa ekonomi, politik, dan lain sebagainya.
Kemudian yang kedua, istilah perubahan. Perubahan ini bisa dalam pengertian das Sein dan das Sollen. Ya. Das Sein artinya apa yang ada. Mungkin di sana tidak ada intervensi terkait dengan perubahan tindakan individu, jadi berjalan secara alami, atau das Sollen, atau yang memang diupayakan untuk melakukan perubahan-perubahan. Sehingga istilah perubahan ini memiliki dua dimensi. Perubahan yang berjalan secara alami sosial dan perubahan yang memang didesain oleh aktor-aktor tertentu. Sehingga terjadi bentuk-bentuk tindakan yang diharapkan oleh aktor itu. Kita buat contoh yang sederhana. Misal kita ini adalah satu perusahaan dan ada divisi pemasaran, ya, divisi pemasaran mengeluarkan produk. Sudah 1 tahun produk itu dilepas di dalam masyarakat. Namun produk itu ternyata tidak diserap oleh masyarakat. Masyarakat tidak mau membeli produk yang dikeluarkan oleh perusahaan ini. Ketika kita melihat bahwa masyarakat tidak mengonsumsi produk, itu berarti berkaitan dengan tindakan konsumsi. Paling besarnya adalah tindakan ekonomi, ya kan? Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita bisa mengubah tindakan tidak mau mengonsumsi produk itu menjadi mau mengonsumsi produk itu. Artinya perusahaan ini sedang mengikhtiarkan, mengupayakan bagaimana mengubah tindakan-tindakan masyarakat dari tidak bersedia, tidak bersedia, ya, tindakan yang tidak bersedia mengonsumsi produk menjadi mengonsumsi produk. Nah, artinya kita sedang berbicara tentang perubahan tindakan dari tidak mau mengonsumsi produk menjadi mau mengonsumsi produk. Dan itu adalah tugas kepakaran ilmu sosiologi. Bagaimana cara melakukan perubahan itu? Kalau dalam ilmu sosiologi nanti kita akan mempelajari yang disebut dengan social engineering atau rekayasa sosial. Bagaimana mengubah tindakan-tindakan, kalau contohnya tadi, tindakan tidak mau mengonsumsi produk jadi mau mengonsumsi produk. Nah, ilmu sosiologi pada dasarnya mempelajari salah satunya adalah bagaimana nanti melakukan perubahan-perubahan tersebut, perubahan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan konsumsi, itu salah satu contoh saja. Termasuk juga bagaimana misalnya kalau nanti lulus sebagai konsultan politik misalnya, bagaimana mengubah tindakan masyarakat dari tidak mau memilih kandidat pemimpin politik tertentu menjadi mau memilih politik tertentu. Atau ketika misalnya sosiolog, lulusan sosiologi bekerja sebagai birokrasi pemerintahan di dalam dinas, misalnya dinas pariwisata. Di daerah itu misalnya wisata tidak tidak bagus, tidak banyak kunjungan wisata yang terjadi di wilayah tersebut, di wilayah kota atau kota tertentu gitu ya. Nah, sosiolog akan berpikir rekayasa sosial seperti apa yang bisa diterapkan sehingga dari tindakan tidak mau mengunjungi kota yang memiliki tempat-tempat wisata jadi mau melakukan tindakan mengunjungi tempat-tempat wisata itu. Nah, di sini kita lihat bahwa sosiologi itu memiliki kontribusi yang sangat besar dalam bidang rekayasa sosial. Nah, ini nanti kita akan mempelajari secara khusus. Mengapa kita mempelajari sosiologi? Karena masyarakat, baik itu dalam masyarakat industri, ekonomi, politik, pemerintahan, membutuhkan kepakaran dalam bidang pengelolaan perubahan sosial. Pengelolaan perubahan sosial itu di dalamnya ada
social engineering. Nah, ini salah satu dimensi yang sangat penting untuk masyarakat kita, dunia industri dan lain sebagainya, pemerintah dalam melihat ilmu sosiologi gitu ya. Jadi ketika misalnya kalian yang belajar ilmu sosiologi ditanya oleh seseorang, mengapa kalian belajar sosiologi? Jawabannya seperti ini tadi ya, simpel banget. Karena sosiologi merupakan ilmu yang memperdalam bagaimana mengelola perubahan sosial, baik itu perubahan yang didesain maupun perubahan yang terjadi secara alami sosial dalam masyarakat. Oke, dudes, itu merupakan salah satu dimensi mengapa kita mempelajari sosiologi. Dimensi yang kedua, mengapa kita mempelajari sosiologi, itu berkaitan dengan pilar yang lain. Pilar yang tadi saya sebutkan sebenarnya adalah sosiologi dengan pilar applied atau sosiologi sebagai applied science atau ilmu pengetahuan yang diterapkan. Pilar yang lain adalah sosiologi merupakan sains atau ilmu pengetahuan murni yang di dalamnya nanti bisa dimanfaatkan oleh berbagai bidang disiplin ilmu lainnya terkait dengan upaya-upaya pengelolaan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Ya, sehingga sekarang kita sudah bisa memahami bahwa sosiologi itu memiliki dua pilar, ya. Yang pertama pilar sebagai applied science, yang kedua sebagai science murni atau pure science. Baik, itu merupakan sesi kuliah online terkait dengan sosiologi. Selanjutnya kita nanti akan bicara tentang bagaimana sosiologi menjelaskan tentang masyarakat, individu, dan tindakan. Semoga ini memberi manfaat. Jangan lupa subscribe sehingga kita bisa diskusi dan kalian juga bisa update terus tentang sosiologis secara khusus, dan secara umum kita akan bicara tentang social science, politik, international relations, dan lain sebagainya.